Founder CEO Kabar Group Indonesia sekaligus Ketua Yayasan Aksara Lontara, Upi Asmaradhana, mendorong generasi muda untuk mengenal lebih dekat sosok Syekh Yusuf Al-Makassari melalui penyelenggaraan Festival Aksara Lontara Volume 7 tahun 2026. Menurutnya, pengenalan tokoh ulama, pejuang, dan pahlawan nasional itu penting agar nilai-nilai perjuangan, kebijaksanaan, serta kearifan lokal tetap diwariskan kepada generasi penerus. Hal itu disampaikan UPI dalam laporan dalam agenda dialog budaya dalam rangka Haul 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari yang menjadi rangkaian Festival Aksara Lontara Volume 7 bertema spirit keislaman, kebudayaan, dan peradaban Nusantara di Auditorium Kampus 2 UIN Alauddin Makassar, Kamis 9 Juli. UPI mengatakan, tema Haul 400 tahun Syekh Yusuf dipilih karena sosok ulama asal Goa tersebut tidak hanya dikenal sebagai tokoh tasawuf, tetapi juga pejuang yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Kami berharap Festival Aksara Lontara yang dirangkaikan dengan seminar hari ini dapat membuat generasi muda memahami dan mewarisi nilai-nilai kejuangan, kearifan, dan kebesaran Syekh Yusuf Al-Makassari, ujarnya. Ia menjelaskan, festival tahun ini juga dirancang agar lebih dekat dengan generasi Z dan generasi Alpha. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan film pendek animasi tentang perjalanan hidup Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai media edukasi yang lebih mudah dipahami kalangan muda. Pemerintah Kota, Pemkot, Makassar menargetkan kontraktor pelaksana pembangunan Stadion Untia ditetapkan pada pekan ke-4 September 2026. Saat ini proyek stadion senilai 350 miliar rupiah tersebut telah memasuki tahapan pemilihan penyedia jasa melalui proses prakualifikasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhail Sizubir, mengatakan proses pengadaan telah dimulai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Makassar untuk merealisasikan pembangunan Stadion Untia yang akan dikerjakan dengan skema tahun jamak, Multi-Years, 2026-2027. Saat ini pembangunan Stadion Untia telah memasuki tahap pemilihan penyedia jasa. Proses prakualifikasi sudah diumumkan sebagai tahapan awal untuk menentukan calon pelaksana pekerjaan, ujar Zuhail Si, Kamis 9 Juli. Ia menjelaskan, setelah prakualifikasi selesai, proses akan berlanjut ke evaluasi administrasi, evaluasi teknis, hingga penilaian kemampuan peserta sebelum penetapan pemenang. Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh proses berjalan sesuai jadwal sehingga penyedia pelaksana dapat ditetapkan pada Minggu ke-4 September 2026, katanya. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, TPPKK, Kabupaten Goa bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda, Kabupaten Goa mengambil bagian dalam rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak, HKG, PKK ke-54 dan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-46 Dekranas yang dipusatkan di Trans Studio Mall, TSM, Makassar, 9-12 Juli 2026. Keikutsertaan TPPKK dan Dekranasda Goa tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap agenda nasional tersebut, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ajang mempromosikan berbagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, binaan Kabupaten Goa kepada masyarakat luas. Ketua TPPKK Kabupaten Goa, Andi Tenli Indah Darmawangsyah, mengatakan rangkaian kegiatan tahun ini berlangsung meriah dan menjadi momentum bergengsi bagi seluruh kabupaten, kota, untuk menampilkan berbagai program pemberdayaan keluarga serta potensi daerah masing-masing. Menurutnya, seluruh jajaran PKK Kabupaten Goa, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan, turut berpartisipasi dalam menyukseskan agenda tersebut,
termasuk mengikuti secara virtual pelaksanaan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, yang digelar TPPKK Provinsi Sulawesi Selatan. Timnas Prancis memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final di Boston Stadium, Jumat, 10/7, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut menjadikan Les Bleus sebagai tim pertama yang mengamankan tempat di 4 besar turnamen. Setelah bermain tanpa gol sepanjang babak pertama, Prancis akhirnya memecah kebuntuan melalui Kylian Mbappe pada menit ke-60. 6 menit berselang, Ousmane Dembélé memperbesar keunggulan sekaligus memastikan kemenangan tim asuhan Didier Deschamps. Hasil ini membawa Prancis menunggu lawan di semifinal, yakni pemenang pertandingan antara Spanyol dan Belgia. Sejak peluit awal dibunyikan, Prancis tampil dominan dan terus menekan pertahanan Maroko. Peluang pertama hadir saat laga baru berjalan 3 menit ketika tembakan keras Mbappe berhasil ditepis kiper Yassine Bounou. Tekanan Les Bleus berlanjut melalui sundulan Dayot Upamecano yang kembali mampu digagalkan Bounou. Penjaga gawang Maroko itu kembali menjadi penyelamat timnya ketika Prancis memperoleh hadiah penalti pada menit ke-25 setelah Nosair Mazraoui melanggar Mbappe di kotak terlarang.